Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivanda Alkin dengan NIM 2505010059. Saya akan membaca makalah dengan judul atau tema Komunikasi Nonverbal dalam Membangun Hubungan yang Efektif. Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia. Dengan dosen pengampu pada kelas ini, Rosanah SS MIKOM, AMIPR CPS. Kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena makalah UTS ini dapat diselesaikan tepat waktu. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar komunikasi digital. Daftar isi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Bab 2 sub 1 pengertian komunikasi. Bab 2 sub 2 pengertian dan contoh. Bab 3 sub 1 kategori pesan verbal dan nonverbal. Bab 3 sub 2 pengertian pesan nonverbal. Bab 3 sub 3 fungsi pesan nonverbal. Bab 3 sub 4 pengaruh dan pesan. Bab 4 sub 1 pendapat. 4 sub 2 kapan dan mengapa. Bab 4 sub 3 komunikasi yang baik dan efektif. 4 sub 4 tantangan terbesar. Kemudian penutup dan kesimpulan. Pendahuluan. Dalam era digital saat ini, teknologi komunikasi berkembang dengan sangat cepat dan memberi pengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Salah satu aspek yang mengalami perkembangan pesat adalah media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis daring, pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi solusi efektif ketika aktivitas tatap muka dibatasi. Namun, di sisi lain menimbulkan tantangan dalam proses komunikasi antara dosen dan mahasiswanya. Oleh karena itu, kajian mengenai komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh menjadi penting untuk memahami bagaimana interaksi dapat tetap berjalan efektif. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada proses pendidikan, termasuk dalam sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ, komunikasi antar dosen dan mahasiswa yang sebelumnya berlangsung tatap muka kini beralih melalui platform digital seperti Zoom, Google Meet, dan Learning Management System atau LMS. Perubahan ini membuat proses komunikasi menjadi lebih fleksibel, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti gangguan teknis, keterbatasan ekspresi nonverbal, serta kurangnya interaksi dua arah. Rumusan masalah. Jelaskan pengertian komunikasi, jelaskan pengertian pesan nonverbal, apa fungsi pesan nonverbal, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh, pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ, apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif, kapan dan mengapa kita memerlukannya, apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian dan komunikasi. Pengertian dari komunikasi baik verbal maupun nonverbal. 2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi nonverbal terhadap proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. 3. Untuk mengetahui proses komunikasi yang baik dan efektif. Bab 2 sub 1 pengertian komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal
dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, baik dari ide, pikiran, perasaan, atau informasi yang disampaikan melalui lisan, tulisan, simbol, atau isyarat. Komunikasi melibatkan beberapa unsur utama, yaitu komunikator, pengirim pesan, media, pesan, komunikan atau penerima pesan, dan umpan balik atau feedback. Proses komunikasi dapat berlangsung secara verbal maupun non-verbal, langsung maupun tidak langsung. Bab 2 sub 2, contoh dari komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal. 1. Orang tua yang menasihati anaknya. 2. Seorang pembeli yang bertanya kepada seorang penjual. 3. Menyapa orang lain seperti selamat pagi. 4. Mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf. 5. Menyampaikan pendapat atau kritik. 6. Menceritakan pengalaman. Dan 7. Mengobrol dengan pacar tentang rencana nikah. Kemudian komunikasi nonverbal, contohnya 1. Menulis artikel atau laporan yang akan dikirim ke dosen. 2. Membuat postingan di sosial media. 3. Mengangkat alis atau mengernyitkan dahi, saat tidak paham materi. 4. Duduk tegak dan mencatat sebagai tanda perhatian. 5. Mengacungkan jempol untuk menunjukkan jawaban benar. Lalu terakhir, diam dan fokus saat dosen menjelaskan. Lalu bab 3 sub 1, pengertian pesan nonverbal, yaitu pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan, seperti isyarat dan kedipan mata. Pesan nonverbal seringkali muncul secara spontan, lebih sulit dikendalikan, dan sangat dipengaruhi oleh budaya serta konteks situasi, sehingga memiliki peran penting dalam efektivitas komunikasi. Bab 3 sub 2, fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi, menunjukkan identitas, kasta atau status, contohnya hormat yang dilakukan oleh tentara atau polisi kepada atasan, memberikan sapaan atau membangun hubungan, contohnya adalah ojigi atau membungkuk di budaya Jepang. Ojigi 45 derajat di Jepang itu berarti permintaan maaf, dan ojigi 15-20 derajat untuk sapaan. Kemudian untuk menunjukkan perasaan dan emosi. Bab 3 sub 3, komunikasi nonverbal tetap sangat berpengaruh dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Banyak makna dan kejelasan melalui kamera, sinyal, dan perilaku peserta. Pengaruhnya untuk membangun hubungan emosional seperti intonasi yang ramah dan senyuman, dan juga membantu memperjelas pemahaman materi, misalnya ekspresi wajah dan gerakan tangan dari guru atau dosen saat menjelaskan. Bab 3 sub 4, pesan nonverbal yang baik dan efektif saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. 1. Bahasa tubuh seperti duduk yang tegap dan tidak tertidur atau tidak bersandar. 2. Respons visual di platform digital. 3. Memberi isyarat seperti mengangguk saat mengerti atau saat ditanya. Kemudian 4. Berpenampilan rapi, sopan, dan pantas. Kemudian bab 4 sub 1, komunikasi yang baik dan efektif adalah proses penyampaian pesan yang dapat dipahami oleh penerima sehingga pesan atau message tersampaikan dengan baik dari pengirim atau sender kepada penerima atau receiver, menghasilkan pemahaman bersama. Komunikasi yang baik dan efektif tidak hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya agar pesan diterima dengan benar dan hubungan tetap terjaga. Bab 4 sub 2, waktu yang tepat untuk menggunakan adalah